Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau lakukan pengetesan ya. Ini ada brake fluid tester, saya beli 2 unit. Ini ada satu yang ini nggak ada mereknya nih. Ini harganya 26.000 nih ya. Jadi kalau dilihat dia tingkat pembacaannya 1%, 2%, 3% sampai 4%. Ini keterangannya green, baterai oke, green yellow dan sebagainya. Nih. Dan satu lagi saya beli ini, mereknya apa ini? Nggak ada mereknya juga, kalau nggak salah Habotes kalau di websitenya. Ini harganya 149.000. Ini bentuknya lumayan ya, jadi dia pakai display LCD. Ini pakai 2 baterai. Ini ada petunjuknya sekilas seperti ini, bisa untuk dot 3, 4, 5. Detection range 0 sampai 4%, errornya 0,3%. Oke, kita isi baterai dulu ya. Yang pertama ini pakai baterai AAA atau triple A, 1 buah. Nah, kita pencet baterai oke. Terus untuk yang satunya ini yang ada mereknya nih, Habotes HT662. Ini keterangannya pakai baterai triple A 2 buah. Ini di sini nih baterainya. Nih, kita pencet nyala ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini on off nya, nyalain. Defaultnya di dot 3, select ini bisa dot 4, dot 5.1. Ini propnya seperti ini ya. Yang satunya tadi, propnya seperti ini. Oke, sekarang karena ini akurasinya dari indikatornya untuk pendeteksinya mulai dari 1% sampai 4%, kita udah siapin 5 gelas yang nanti akan kita isi dari 0%, 1, 2, 3, 4%. Di sini saya udah siapin ini minyak rem, kata orang ini dot 3. Ini isinya 1 liter merek Preston. Nah, ini warnanya merah. Saya sengaja beli yang warna merah, dia ada warna merah, tutupnya merah. Kalau yang bening itu tutupnya warna biru. Jadi nanti kita akan bikin campuran yang tanpa air ya, 0% airnya, 1%, 2%, 3% dan 4%. Sekarang kita siapin dulu. Oke, jadi kita pindahin dulu ya nih minyak remnya ke dalam wadah biar enak nanti ngambilnya. Kalau dari botol agak susah, ini masih disegel nih. Ini karena ada 5, kita tuangin sekitar setengah liter lah. lagi. Nah, oke, saya udah siapin
Ini ada syring ya, atau suntikan. Jadi yang pertama, gelas pertama akan kita isi dengan 100% minyak rem. Nih kalau bukan dokter nih nggak lihai kita ini, karena bukan ahlinya. Ini harus dibuang anginnya kalau kata dokter ini sebelum disuntikkan. Jadi kita dorong sedikit ya, sampai angkanya 100 di sini deh. Kalau diperhatikan yang ke 100-nya di sini ya, 100 mili. Oke ya. Ups. Nah, 100 milinya sini, rata di sini ya. Kita nggak ikutin ujungnya. Oke, yang kedua itu harusnya kalau 1% berarti 99, karena ini garisnya ini mewakili 2, jadi kita harus agak pakai feeling dikit nih. Jadi ternyata jadi dokter itu susah-susah gampang juga kalau mainin suntikan. Ini masih di 100 lebih. Ini masih di dikit lagi ya, kita kurangin dikit lagi. Nah ini udah sekitar 92 kurang dikit lah ya. Oke. Oke, kita anggap aja di 99%. 99 mili, sorry. Oke, sudah habis. Yang ketiga 98 mili. Nantinya akan dikasih air 2 mili, jadinya mengandung 2% air. Kita kurangin dulu. Ini masih di 100. Nah, tinggal kita buang ujungnya aja nih. Ini di 98 mili ya.
ya, garisnya di sini ya. Oke, selanjutnya di 97. Ini 100 gram. Oke, ini kurang lebihnya di 97 ya, plus minus. Oke. Oke, dan yang terakhir di 96 mili. Berarti 2 garis naik 98, poin dulu. Kurangin lagi. Oke, ini di 96 mili. Kurangin dikit atasnya. Oke ya, ini di 96. Oke ya, ini udah ada 5, kita tandain dulu. Jadi ini airnya 0%, yang ini nanti kita kasih 1%, yang ini 2%, 3%, dan 4% air. Oke, untuk airnya kita pakai air mineral, belum dibuka ya, kita buka dulu, bukan promo nih ya, sorry. Oke,
Oke, untuk speednya kita pakai yang beda, ini yang bersih. Ups, sorry, banjir nih. Kita bersihkan dulu. Tunggu, taplaknya sudah dikasih anti air. Kita besarin aja lubangnya. Oke, yang pertama kita kasih 1 mili. Ini per 10 karena ini garisnya juga mewakili mewakili 2 mili, jadi kita di tengah-tengah garis. Dan ini kayaknya sama ujungnya kalau ini, karena agak ini ya, kalau dilihat karetnya dia agak lancip, jadi volumenya pasti berkurang, tidak seperti yang tadi dia karetnya rata. Ini 2 mili, kita naikin dikit ya, pelan-pelan banget. Lebihan. Oke, ini segini ya, kita campurkan yang sini. Oke, yang kedua 2 mili. Masih lebihan dikit. Oke. Nah, ini 2 mili ya garisnya di sini, kita campur ke yang 2%. Yang ketiga 3 mili. Ini 3 mili ya, tengah-tengah antara 2 dan 4. Oke, biasa basah, kita keringkan. Ini yang 3 mili. Yang terakhir 4 mili. Kurang sedikit, tambahin lagi dikit. Oke, ini 4 mili ya, 2 garis. Campur yang 4%. Oke, sudah
terisi minyak rem dan air ya, masing-masing sesuai dengan cc nya ya, pasti ada plus minus. Terus semuanya kita aduk dengan, kita kasih satu-satu aja adukannya biar nggak kontaminasi, kecuali yang 0% kita nggak perlu aduk. Di warnanya tetap merah, nggak ada kelihatan warna putih juga, jadi dia nyampur ya, airnya tidak misah, nggak seperti oli. Kalau oli dia misah, kalau minyak rem nggak misah dia. Ingat, ini bukan sirup marjan ya, bukan sirup marjan, koko pandan ataupun rasa stroberi. Ini minyak rem ini. Sekarang kita coba, kita nyalain dulu yang pertama, yang tanpa air. Ukur, terbaca di 2%, padahal ini 0 ya. Sekali lagi, terbaca di 1%. Sekali lagi, terbaca di 2%. Oke, itu hasil pembacaan dia ya, mungkin nggak akurat. Terus yang 1%, kita coba. Yang 1% terbaca di 2%. Kita aduk lagi. Nah, sekarang terbaca di 1%. 2% naik lagi. Sekali lagi. Sekarang terbaca di 3%. Oke, 3 kali pengukurannya. Oke, sekarang yang di 2%. Yang pertama, oke, dia baca di 2%. Pengukuran kedua 2%. Pengukuran ketiga 3%. Oke. Sekarang gelas keempat, ini yang airnya 3%. Pastiin hijau ya sebelum kita masukin ya, artinya dia tidak ada baca apa-apa. Oke, 1%, 2%. Yang kedua 3%. Yang ketiga, dia sudah kuning duluan nih. Kalau sudah kuning duluan kita bersihin dulu propnya. Nah, yang ketiga, oke, dibaca 2% sama dia. Sekarang gelas keempat, gelas kelima yang isinya 4% air ya, 4% air. Oke, dibaca 3%.
Pengukuran kedua 3%. Pengukuran ketiga 2%, tidak naik lagi. Oke, itu tadi hasil pengukuran untuk air dari kandungan air dari 0% sampai 4% dengan menggunakan Break Liquid Tester tanpa merek ya. Oke, berikutnya kita mau tes yang satunya ya, yang Habotes HT662 ini. Kita nyalain dulu, pastiin settingannya sesuai dengan minyak remnya .3, ini gantinya .3 ya. Oke, kita tes dari yang pertama dulu, biarin selama 3 detik. Dia masih membaca 1.7, 1.6, 1.8, 1.9. Oke, 1.8. Angkat dulu 0 lagi. Yang kedua masih terbaca 1.8. Hijau ya, kalau hijau itu menandakan masih aman. Oke, yang ketiga 1.8 juga, turun ke 1.7. Oke, ini sudah 0 lagi ya. Ini yang kedua, kita aduk dulu baru kita tes lagi. 1.9, 0, 1.9, 1.9. Yang ketiga 2.0, 1.9, 2.0, 1.9. Oke, kita anggap 1.9. Sudah 0, tes lagi. 2.0, sudah 0. Yang ketiga 2.0. Oke, jadi dia kalau 0 dia nggak ada ininya ya. Nah, udah kita keringkan. Sekarang yang ketiga 2.2, sudah 0 ya. Yang kedua 2.2, sudah 0 lagi. Oke, 2.2.
Sekarang yang terakhir yang 4%. (2,3) sudah 0 yang kedua. Dua poin dua. Oke, itu tadi ya. Jadi cukup bervariasi hasilnya. Ini terakhir sebelum kita akhiri pengetesan dengan yang ini, saya mau ngetes dengan ini nih, air murni. Yang ini dulu ya. Oke, pengetesan pertama. Langsung merah semua ya, empat-empatnya. Yang kedua merah juga sampai 4% up. Yang ketiga, oke, merah semua ya. Sekarang kita coba yang ini. Ini dotnya kita biarin aja di dot 3. Kita coba. Kurang besar untuk yang ini. Dia kebacanya OL ya, overload. Pertama, terus yang kedua OL juga. Yang ketiga OL juga ya, merah dia kalau OL. Nah, lagi udah kita matikan. Oke, tadi pengetesan dengan cairan rem dan air yang kita campurkan secara manual ya. Sekarang kita coba ke mobilnya langsung seperti apa hasilnya yang ada di mobil kita, apakah masih bagus atau tidak. Sekarang kita tes di mobil ini ya. Kita nih. Oke, yang ini dulu ya. Hijau. Sekarang yang satu lagi kita tes. Dulu
1,4, 1,5 ya, 1,4. Ya, jadi pengetesan kita yang tadi saya masih agak penasaran dengan hasil pengetesan yang murni ya, karena kebaca 1,8, sedangkan di yang sini kebaca 2%. Jadi saya beli lagi nih, ada dua macam, ini beda merek tapi yang kecil aja. Saya mau pastiin lagi dalam kondisi dia masih baru berapa persen sih. Ini isi 300 mili ya. Ini merek Seiken, sama mereknya ini Mitsubishi punya nih, 3 berlian. Kita tes aja sekarang yang Seiken dulu. Masih baru ya, masih ada segelnya. Sama si plastiknya nggak tembus dia, kita robek dulu. Oke, sekarang kita tes aja pakai yang tanpa merek dulu, hijau ya, seperti sebelumnya 3 kali pengetesan. Sorry, kelihatan nggak? Oke, baca 2%. Satu persen, satu persen lagi. Sekarang kita coba pakai yang tester satunya. Ini sama dot 3, ini udah dot 3 ya. Satu poin 5. Sudah 0. Satu poin 4. Sudah 0. 1,4. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita coba yang 3 berlian. Masih baru juga. Kak. Yang ini warnanya putih, minyak remnya. Kita coba pakai yang ini dulu.
1% ya. Bersihkan dulu. 2%. 2%. Masih ada nih bekasnya. Selanjutnya pakai yang ini lagi. 1,9, 1,8, oke 1,8, udah 0, 2, 1,9, 1,8, 1,8, udah 0, 2, 1,9, 1,8, 1,8. Oke. Wah, ini jelek banget sudah. Jadi saya sudah menguji 3 macam ini ya. 3 macam. Kita tutup dulu. Jadi kita sudah menguji 3 macam minyak rem dengan dot yang sama dan merek yang berbeda, dan hasilnya memang tidak ada yang benar-benar nol ya, benar-benar nol tanpa air, itu tidak ada, kita tidak temukan ya. Bisa jadi memang alatnya yang tidak akurat atau memang yang aslinya memang itu sudah mengandung air kisaran 1,5 sampai 1,8%. Kita tidak bisa menstatement 100%, tapi kalau teman-teman punya data yang lebih akurat boleh di-share di kita. Oke teman-teman, itu tadi ya pengetesan dan perbandingan 2 alat brake liquid tester atau brake fluid tester, yang mana ini juga tidak bisa dijadikan patokan sepenuhnya ya. Ada beberapa faktor mungkin yang bisa mempengaruhi, antara lain akurasi dalam memasukkan jumlah brake fluid dan air yang mungkin tidak 100% akurat. Habis itu mixing atau pencampuran antara air dan brake fluid itu sendiri yang mungkin belum benar-benar menyatu ya. Jadi mungkin ada yang airnya sedikit di bawah atau di atas, akhirnya komposisinya juga tidak terbaca dengan baik. Yang pasti kalau untuk akurasi yang sebenarnya haruslah kita bandingkan dengan alat yang terkalibrasi. Tapi paling tidak harapan saya dengan pengetesan ini bisa jadi salah satu referensi untuk teman-teman pada saat menggunakan brake fluid tester seperti ini ya. Bisa untuk patokan rumahan, tapi kalau pengen akurat memang harus mungkin di dealer resmi alatnya semuanya terkalibrasi. Itu aja mungkin ya dari saya. Mudah-mudahan eksperimen ini bermanfaat, bisa ya, kalau teman-teman yang ragu bisa yakin mau beli atau tidak untuk alat seperti ini, dan akhirnya kan menjadi keputusan apakah brake fluid kita harus diganti atau tidak, seperti itu. Jadi itu aja ya mungkin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, subscribe supaya kita tambah semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.